Nah, jadi di paru itu kan ada perfusi sama ada ventilasi. Pertama kita bahas dari perfusinya dulu atau blood flow-nya dulu. Nah, kalau dari blood flow ini, sebentar. Jadi itu paru dibagi jadi 3 bagian kan, ada apex, medium, sama basis. Nah, di sini kita bahas yang di apex dulu. Nah, untuk yang di apex ini, jadi tuh kalau kita bayangin perfusi aliran darah itu, dia itu sangat dipengaruhi sama gravitasi. Gravitasi itu bakal ngaruh ke tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik itu apa sih? Dia jadi tuh tekanan ke bawah. Jadi makin dalam tekanan hidrostatiknya makin tinggi. Tapi kalau makin ke atas atau makin ke atas tekanan hidrostatiknya itu dia makin rendah, kayak tekanan ke bawah gitu loh, tekanan hidrostatik itu. Nah, kalau di apex ini dia itu gara-gara gravitasi itu kan ke bawah kan, berarti kan tekanan hidrostatiknya itu kan lebih tinggi yang di bawah kan, sedangkan yang di atas itu tekanan hidrostatiknya kan sedikit. Nah, otomatis yang di apex ini tekanan hidrostatiknya juga kecil. Nah, dia tekanan hidrostatiknya kecil kan, berarti tekanan ke bawahnya itu dia kecil. Nah, sedangkan si tekanan dari alveolar itu kalau dibandingin sama tekanan hidrostatik yang ada di aliran darah, itu dia lebih besar kan si tekanan alveolarnya itu. Nah, akibatnya biasanya itu kalau misal tekanan alveolarnya itu lebih tinggi dibanding tekanan hidrostatika si kapiler ini, maka si alveol itu akan kayak ngegencet si kapiler-kapilernya ini. Gara-gara kan tekanannya kan besar kan si alveoli, sedangkan tekanan kapiler itu tekanan hidrostatika itu rendah, makanya dia kayak nggak ngembung-ngembung banget, dia kayak lemah gitu, soal tekanan hidrostatikanya kan kecil. Nah, makanya si alveoli dia bisa mengkompres si kapilernya, kayak neken. Nah, gara-gara ketekan jadinya tuh kapilernya tuh ketutup. Neken gitu, neken, akhirnya kapilernya ketutup. Nah, gara-gara kapilernya ketutup, aliran darah tuh malah dia sedikit, tapi nggak ketutup banget sih, kayak relatif kan yang ketutup. Aliran darahnya akhirnya jadinya sedikit banget kan di zona 1 itu, di apex itu. Gara-gara aliran darahnya itu atau perfusinya itu sedikit, sangat amat minim, makanya oksigen yang ada di O2 yang mau turun ke kapiler itu akhirnya cuma sedikit. Nah, gara-gara dia cuma sedikit yang mau turun, akibatnya yang ada di alveoli itu dia tersisa banyak. Makanya tekanan dari oksigen yang ada di zona 1 itu biasanya dia lebih tinggi ya, tekanan oksigennya. Kenapa? Karena dia masih kesisa banyak. Soalnya pas dia mau pindah ke kapiler ini nih, yang pindah itu cuma sedikit gara-gara tadi kapilernya menyempit atau terkompres, terjepit gitu sama si alveoli itu sendiri. Gara-gara tekanan hidrostatiknya kecil si kapiler, akhirnya oksigennya bisa pindah cuma sedikit. Nah, gara-gara cuma sedikit, jadinya sisanya tuh banyak kan di alveoli, makanya oksigennya banyak. Nah, itu tadi antara perfusi dan tekanan oksigen yang ada di apex. Terus sekarang kita ke zona 3 langsung aja. Nah, di zona 3 ini tekanan hidrostatiknya dia tinggi kan, maksudnya apa sih? Maksudnya dia tekanan ke bawahnya tuh tinggi banget. Nah, akibatnya udara yang ada di alveoli yang mau pindah ke kapiler dia tuh bisa masuk karena ada tekanan ke bawah gitu loh, ada tekanan gravitasi. Si oksigennya kayak ketarik ke bawah, akhirnya dia bisa masuk ke kapiler. Nah, gara-gara ada gravitasi tadi yang ngebuat oksigen bisa masuk ke kapiler, ketarik, akhirnya tekanan oksigen yang ada di alveoli itu akhirnya dia berkurang. Kenapa? Karena banyak oksigen udah banyak masuk ke kapiler.
masuk banyak kan, karena yang masuk banyak, yang sisa di sini tuh sedikit. Nah, gara-gara yang sisa di alveoli, gara-gara yang sisa di alveoli sedikit, makanya tekanan dari oksigen yang ada di zona 3 ini, oksigennya itu dikit, maka tekan oksigennya dikit, gara-gara udah banyak yang pindah ke bawah gitu. Nah, habis itu udah kan, jadi gara-gara ada tekanan hidrostatik. Tapi yang perlu dicermati juga, di sini tekanan dari oksigen atau tekanan parsial dari oksigen itu dia dan di alveoli semuanya tuh sama sekitar 100 mmHg, karena ini sama kayak atmosfer. Sedangkan yang di kapiler itu sekitar 40. Oke, dia gerakannya juga selalu ke bawah karena oksigen yang di alveoli itu lebih tinggi daripada yang ada di kapiler. Makanya arahnya selalu dari alveoli ke kapiler. Nah, untuk tekanan pasca perfusinya itu, setelah perfusinya baru dia yang beda. Kenapa? Karena tadi pengaruh dari tekanan hidrostatik. Yang di atas dia cenderung banyak atau cenderung besar tekanan parsial oksigennya setelah diperfusi, sedangkan yang di zona 3 atau di dia cenderung kecil. Di alveoli cenderung kecil, karena yang di sini tadi yang keisap ke kapiler cuma sedikit, sedangkan di sini yang keisap ke kapiler dia bisa banyak. Oke, sisanya banyak, ini sisanya sedikit. Sisanya banyak, sisanya sedikit. Gitu deh. Nah, makanya dia di sini di PaO2-nya dia high gas. Sedangkan di bagian sininya tuh dia lowest karena udah banyak yang masuk ke arteri. Ini karena cuma sedikit yang masuk ke arteri. Nah, tadi itu udah kita bicarain hubungannya antara perfusi dan juga tekanan dari arteri setelah diperfusikan. Nah, sekarang ke ventilasi. Nah, untuk ventilasi di sini bisa dilihat kan, kalau yang di zona 1 itu dia lebih rendah dibanding zona 3, dia tinggi ventilasinya. Kenapa? Nah, ini dibayanginnya itu bisa dengan pakai kalau di Costanzo ini dia bayanginnya pakai akordion. Nah, tapi kalau aku bayanginnya pakai baygon aja. Nah, ini baygonnya kita putar supaya bisa kayak paru-paru. Ini anggap aja di sini jalan masuk dari nafasnya itu. Nah, setelah kita selesai bernafas, kan kita kan nafas ya. Nafas kan dia berarti ketarik kan baygonnya. Nah, selesai bernafas kan dia ke atas baygonnya. Nah, bayangkan kita selesai bernafas, akhir ekspirasi, berarti kan keadaannya lagi kayak gini kan. Nah, pas keadaan lagi kayak gini, biasanya kan udara yang paling terakhir keluar kan yang di bagian atas kan, yang paling terakhir keluar di bagian atas. Soalnya yang di bawahnya udah kosong, udah kayak yang di bagian bawah tuh udah kosong, udah kedorong ke atas, jadi di atas kayak masih nyisa gitu. Nah, akibatnya pas kita mau inspirasi selanjutnya kan baygonnya kan ditarik, akibatnya ruang-ruang kosong yang potensial untuk terisi oksigen itu berarti banyaknya di bawah kan, ruang potensialnya itu kayak udara masuk nih, akhirnya yaudah udaranya itu bakal ngisi yang di bagian bawah, duluan yang di bagian bawah. Kenapa? Karena di bagian bawah itu kan awalnya kosong, udah ketarik ke atas. Nah, sedangkan yang di bagian apex ini dia udah terlanjur keisi duluan kan, dari awalnya dia mau narik dia udah keisi duluan dari udara yang sebelumnya atau udara yang pertama kali masuk. Nah, gara-gara dia udah keisi duluan atau terlanjur penuh, makanya udara barunya juga cuma sedikit yang masuk. Udara baru itu cenderung masuk ke paling bawah dulu, paling bawah, baru nanti yang di atasnya itu, karena yang di atas sudah terlanjur penuh. Nah, gara-gara hal tersebut, makanya ventilasi
Yang paling banyak itu yang dimasuki udara baru itu paling banyak ada di bagian basis, di ventilasinya lebih besar. Sedangkan di bagian apex itu kalau dibandingin sama yang di bagian bawah itu dia cenderung lebih kecil atau lebih sedikit. Jadi dia ini ya bagian sini lowest, highest, bagian sini lowest. Nah, lower. Nah, tapi kalau dibandingkan perfusi, dia tuh rentangnya tuh atau variasinya nggak terlalu jauh. Nah, kalau perfusi tadi kan dia rentangnya jauh kan. Di bagian apex itu kapilernya tekanan hidrostatika rendah. Sedangkan di bagian base itu tekanan hidrostatika tuh tinggi. Kayak perbedaannya tuh jauh gitu. Nah, sedangkan ventilasi itu dia variasinya tuh nggak terlalu jauh kayak perfusi. Jadi meskipun ini ventilasi lebih besar dan ini kecil, dia nggak terlalu beda jauh gitu loh ventilasinya antara atas sama bawah. Nah, makanya udah kan tadi ventilasi udah dapat yang paling bawah itu paling besar. Nah, terus kita balik lagi ke bagian sini. Nah, makanya pas kita bandingin V per Q-nya, tadi kan ingat dia variasinya nggak begitu besar ventilasinya. Jadi meskipun ini highest, ini lower, tapi nggak begitu jauh. Sedangkan tadi perfusinya dia variasinya beda banget. Di sini tinggi banget, perfusinya di sini rendah banget. Nah, makanya pas dibandingin V per Q, ventilasi per perfusi, kita bandingin nih di bagian sini itu tadi kan meskipun ventilasinya itu rendah, tapi tuh blood flow-nya atau perfusinya tuh tinggi banget. Aku salah. Tadi kita bayangin dulu yang di sini, yang di basis dulu biar gampang. Nah, tadi bayangin kan, dia ventilasinya itu dia besar. Ventilasinya itu dia besar. Tapi ternyata perfusinya itu dia jauh lebih besar kan. Nah, gara-gara perfusinya jauh lebih besar tadi, gara-gara tekanan hidrostatik, akhirnya rasio V per Q-nya atau ventilasi per perfusinya itu dia rendah karena kan kecil dibanding besar, dia makanya dia rendah kan, lowest. Kecil banding besar, kayak dia jadi paling kecil V per Q-nya. Tapi kalau kita bandingin sama yang di apex, dia meskipun ventilasinya tadi itu kecil nih dibanding si yang ada di basis, tapi itu perfusinya jauh lebih kecil karena tadi tekanan hidrostatiknya rendah kan, makanya nggak ada yang keisap oksigennya, sedikit yang keisap. Perfusi tuh dia dikit banget, kecil banget. Nah, gara-gara perfusinya tuh kecil banget dan ventilasinya itu dia cenderung meskipun lebih kecil daripada basis, tapi tuh dia nggak begitu jauh bedanya sama yang di basis. Nah, gara-gara hal tersebut akhirnya kalau dibandingin dia jadi besar per kecil kan, gara-gara besar per kecil makanya dia perbandingannya itu ventilasi per perfusi itu dia highest atau lebih tinggi dibanding sama yang bagian basisnya itu tadi meskipun ventilasinya itu highest, tapi tuh si perfusinya lebih highest lagi, highest. Nah, jadi gini, dia vapor Q-nya tinggi, dia vapor Q-nya rendah. Terus kalau mau dikaitin sama oksigen tadi, oksigennya di sini dia tinggi, sedangkan oksigennya dia di sini rendah. Nah, di sini banyak yang keisap, sedangkan di sini oksigennya dikit yang keisap. Jadi sisanya juga masih banyak. Kurang lebih segitu.